Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. Siapapun wanita yang memakai parfum lalu melintas di hadapan satu kaum sehingga mereka mencium aromanya, maka dia adalah pezina. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasai di nomor 5141. Juga hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Idza syahidat ihdakunna salat al-isya'i fala tamassa tiba." Jika salah seorang dari kalian ingin, wahai para wanita, mengikuti salat isya berjamaah, maka jangan mengenakan parfum. Di sini riwayat An-Nasai juga sama, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasai nomor 5275. Baik minyak wangi maupun pengasapan. Pengasapan maksudnya kayak dupah ya, yang bisa tercium kaum laki-laki saat keluar dari rumah. Ini merupakan kemungkaran besar yang diremehkan banyak kaum wanita. Tahukah anda, wahai saudariku, jika wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan memakai parfum untuk menuju rumah Allah, sholat di masjid, guna melaksanakan sholat di dalamnya, apakah itu dibolehkan baginya? Tanda tanya. Tidak, kata penulis, 1000 kali tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin tatayyabat thumma kharajat ilal masjid lam tuqbal laha salatun hatta tagtasil. Siapa saja wanita yang memakai parfum saat pergi ke masjid, maka tidak diterima salatnya hingga ia mandi terlebih dahulu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pernah ada seorang wanita di zaman di fase Madinah dulu, lewat menuju ke masjid dan pakai parfum menyengat, mau sholat di masjid. Lewatlah di sebelahnya wanita tersebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Lalu beliau mengatakan, wahai hamba Allah wanita, ya amatullah. Kalau laki-laki kan dikatakan wahai ya Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah, tapi untuk laki-laki. Amatullah, wahai hamba Allah, tapi untuk perempuan. Dia mengatakan, wahai amatullah, pulanglah dan mandilah seperti kau mandi junub, baru kemudian kau ke masjid. Karena baunya itu sudah sangat menyengat gitu kan. Sudah sangat menyengat dan akhirnya bisa memunculkan fitnah. Ya. Hal yang paling menggoda bagi laki-laki adalah bau wangi dan penampilan yang menarik. Maka kalau dua hal ini ada pada wanita, itu sangat menggoda. Ya. Dan ini berbahaya karena kalau anda menjadi penyebab tergodanya orang sehingga dia melakukan kriminal, maka anda juga akan dapat dosa di situ. Tentu di sini teman-teman tidak masuk dalamnya adalah sampo untuk menyegarkan rambut wangi, kemudian hand body ya, kemudian pewangi baju. Ini semua nggak ada masalah dengan itu. Yang maksudnya adalah parfum yang disemprot memang, apalagi parfumnya mahal, biasanya menyengat memang. Lewat saya sudah kecium gitu kan. Nah itu yang dimaksud di sini. Sementara ya, perlu digarisbawahi juga sini yang dilarang adalah kalau keluar, thumma kharajat, dia keluar, baik ke masjid atau ke tempat lainnya. Kalau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala saja kita disuruh dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai sekalian manusia, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan, pakaian terbaikmu pada saat kau ke masjid. Pakaian iya, yang bersih, yang rapi. Tapi untuk wanita tidak menggunakan parfum secara khusus ya. Kata beliau penulis, saudariku yang mulia, ini mengenai wanita yang pergi menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat. Lantas bagaimana menurutmu dengan wanita yang keluar dalam keadaan memakai parfum untuk pergi ke pasar, pesta, mengunjungi kerabat, pergi ke sekolah, atau ke rumah sakit? Niscaya ia mendapati di jalannya laki-laki yang tergoda dengannya, dengan aroma parfumnya. Jadi diragukan lagi, pengharaman di sini lebih berat dan siksanya lebih besar. Kalau ke masjid saja sudah dilarang, apalagi kalau ya selain masjid, gitu kan? Karena Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Naudzubillah. Hadis riwayat Abu Dawud An-Nasai. Artinya,
Siapa saja wanita yang memakai parfum, kemudian pergi, lalu melewati segolongan laki-laki agar mereka mencium aromanya, maka ia telah berzina. Jadi dia tidak berzina, dia tidak meletakkan kemaluan di kemaluan, tapi dengan parfum yang wangi itu sehingga tercium oleh laki-laki, akan membuat dia dianggap seperti dosa berzina. Pakai parfumnya itu, ini jadi masalah. Gitu kan. Baik, kita sedikit membahas tentang masalah parfum ini teman-teman sekalian. Pertanyaannya, apakah perempuan tidak boleh pakai parfum sama sekali? Jawabannya tidak. Pakai. Ya, Anda mau pakai sebanyak apapun silakan, tapi pada tempat yang dibolehkan dalam agama. Seperti misalnya di kamar tidur, Anda pakai dengan beragam macam wangi-wangi di depan suami supaya dia tertarik. Karena kan itu memang wangi. Laki-laki itu sangat tertarik dengan wangi dan penampilan yang menarik. Sebagaimana saya bahasakan, itu rahasia laki-laki itu. Kapan istrinya berpenampilan yang bagus, di rumah, seksi. Bahasa kita langsung begitu saja ya. Kemudian wangi. Suaminya kan akan tertarik untuk mendekati dia. Seperti itulah. Ya. Itu fitrah. Jadi di kamarnya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, ya, mahram dia. Ini semua tidak masalah. Atau misal, Anda buat pengajian di rumah, semua perempuan. Nggak ada laki-laki. Lalu Anda menjamu tamu. Dengan Anda pakai baju di rumah dan pakai parfum sama perempuan, tidak ada masalah. Ini kan semua tidak masuk dalam kategori larangan tadi. Dan sebaik-baik parfum buat wanita adalah yang warnanya terang dan baunya tidak keras. Jadi wanita pun memang walaupun disuruh pakai, dianjurkan untuk pakai yang soft gitu kan. Tidak strong ya. Makanya biasanya yang laki-laki itu lebih strong seperti itulah. Nah ini penting. Dan boleh wanita meletakkan wangi-wangian juga di sejadahnya, di mukenahnya, gitu kan. Di tempat tidurnya, semua itu silakan. Bahkan Anda boleh ekstra dalam masalah itu. Maksudnya dalam arti kata sudah menyemprot badan, Anda juga meletakkan mungkin bunga, apalah ya untuk mengundang syahwat suami ya, supaya dia mau mendekat dengan Anda. Itu adalah hal yang positif. Tapi ini tidak dilakukan teman-teman sekalian di luar. Wahai saudariku muslimah, ini perintah agamamu. Maka pada saat kita bahas ini jangan melihat ke saya pribadi yang menyampaikan, atau Anda pernah dengar dari seorang ustadz, lalu Anda menganggap, oh ini mungkin cuma karang-karangan. Ini semua punya dalil syar'i. Anda ambil, Anda amalkan, maka Anda akan selamat dunia akhirat. Kalau Anda ambil dan Anda belum amalkan, minimal Anda sudah punya ilmunya. Tetapi hati-hati, Anda harus tahu konsekuensi pelanggaran yang terjadi, berarti ada hukuman, ya, ada hukuman yang akan datang kepada Anda. Ya, atau Anda masa bodoh, tidak mau tahu masalah ini, juga tetap akan dihisab oleh Allah SWT. Karena Allah memberikan kita akal, hati, ini semua untuk digunakan sebagai fasilitas memahami syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulailah dengan melapangkan dada untuk bisa menerima hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan dari awal Anda sudah defense, punya pertahanan dalam diri, ini kayaknya kalau cocok saya terima, kalau enggak. Maka Anda akan memilah-milah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Bani Israel, ya, dalam beberapa surah Al-Quran, ayat Al-Quran menyebutkan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian isi Alkitab dan kalian kufur kepada sebagian lainnya? Makna tafsirnya adalah yang kalian suka kalian terima, kalian tidak suka kalian tolak. Sementara semua adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan berarti wanita nggak boleh pakai parfum, akhirnya wanita itu jadi bau kedelai, bau tempe, bau pete gitu kan. Kata Ustaz nggak boleh gitu, bukan. Jadi dia itu dilarang memakai parfum yang tercium oleh lelaki. Kalau dia pakai deodoran ya, dia pakai hand body, yang itu parfum aromanya tidak akan tercium, nggak ada masalah. Bahkan ada parfum-parfum wanita, memang yang kata Rasulullah SAW, parfum wanita itu yang ada warnanya tapi nggak ada aromanya, tidak semerbak aromanya. Nggak tahu di Jogja mungkin mulai dijual. Di Arab itu ada parfum yang modelnya lotion, krim. Jadi diletakkan biasanya di lehernya perempuan. Jadi kalau lewat nggak kecium. Tapi kalau perempuan itu lagi ketemu sama perempuan, lagi ciuman ya, ini perempuan sama perempuan lagi baru ketemu, itu akan tercium wangi, tidak bau itu wanita. Itu nggak masalah. Jadi para wanita, Islam ini ingin menyelamatkan wanita. Wanita yang pakai buhur, pakai parfum yang namanya kayak model gahru ya, itu sama Rasul SAW nggak boleh ikut sholat berjamaah ke masjid. Suruh pulang sama Rasul SAW. Suruh mandi sampai aroma itu hilang. Karena buhur ini termasuk parfum yang Masya Allah dari jauh kecium.
Karena kalau ada parfum-parfum yang orangnya sudah pergi, kita masuk lift, Masya Allah, baunya siapa ini? Itu kadang-kadang tercium seperti itu. Yang model kayak gitu tuh, yang tercium orang nggak boleh wanita. Tapi parfum yang tidak tercium oleh lelaki, maka insya Allah tidak ada masalah yang disebutkan tadi hand body, deodoran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kapan seorang wanita boleh memakai minyak wangi? Ya. Kapan seorang wanita boleh pakai minyak wangi? Pertanyaan ini sering ditanyakan. Di antaranya sebabnya karena sebagian ummahat, sebagian akhwat terkadang mengeluh tatkala mereka ikut pengajian di sebagian tempat. Terkadang sebagian ummahat nampak bau badannya ya, atau kecium bau badannya, sehingga terkadang mengganggu jalannya pengajian ya. Karena sebagian ummahat memang meyakini tidak boleh pakai minyak wangi sama sekali tatkala keluar dari rumah. Sama sekali tidak boleh ada aroma harum yang diletakkan di tubuhnya, apalagi di pakaiannya tatkala keluar dari rumah. Dan ini tentunya bentuk kehati-hatian. Tetapi kita ingin bicara secara syar'i, apakah seorang wanita tidak boleh pakai minyak wangi sama sekali? Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya wanita dalam Islam sangat dimuliakan. Tidak sembarang orang bisa menyentuh para wanita. Tidak sembarang orang boleh menikmati keindahan sang wanita. Berbeda dengan wanita di sebagian non-muslim yang banyak di antara mereka para wanita sangat tidak dihargai. Mudah dijamah oleh siapapun, mudah disentuh oleh siapapun. Bahkan terkadang sebagian wanita seperti bis, ya, mudah dikendarai oleh siapa saja. Adapun wanita dalam Islam tidak. Ya, dia berharga, tidak boleh disentuh oleh siapa saja. Yang ingin menyentuhnya harus melalui proses yang berat, yaitu proses pernikahan. Yang Allah menamakan akad pernikahan tersebut dengan mitsaqan ghalidha wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan para wanita telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Melalui proses inilah baru kemudian seorang wanita halal untuk disentuh, untuk dijamah oleh lelaki yang telah melalui proses ini, proses pernikahan. Hal yang dilarang dalam syariat agar wanita tidak menjadi ya santapan para lelaki yang tidak bertanggung jawab ya, yang hanya ingin menyalurkan atau melampiaskan syahwatnya, adalah wanita dilarang untuk keluar dari rumah dalam kondisi memakai parfum ya. Dalam kondisi memakai parfum. Ini datang dalam beberapa hadis, di antaranya dalam Sunan Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita adalah aurat. Kalau dia keluar maka akan diintai oleh syaitan. Istishraf dalam bahasa Arab, istashrafa syaitan, diintai oleh syaitan. Istishraf dalam bahasa Arab artinya seperti ini. Ini namanya apa? Istishraf. Artinya syaitan menanti-nanti kapan keluar seorang wanita untuk diintai. Dia intai. Dan diintai oleh syaitan ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, syaitan dari kalangan jin menanti-nanti kapan wanita keluar dari rumah. Untuk apa? Agar dihiasi oleh syaitan sehingga menjadi indah di pandangan para lelaki. Sehingga para lelaki akan tergerak syahwat mereka. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata tudbiru ala surati syaitan wa tuqbilu ala surati syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan balik dalam bentuk syaitan. Bukan berarti mengerikan ya, enggak. Tetapi maksudnya dihiasi oleh syaitan sehingga wanita tersebut benar-benar menarik bagi lelaki sehingga menjadi pusat perhatian lelaki. Makanya segala hal yang menjadikan wanita menjadi pusat perhatian dilarang dalam syariat. Makanya syariat melarang wanita keluar memakai jilbab yang ada pondok ontanya. Kenapa? Kalau dia memakai jilbab yang ada nampak di atasnya, dia akan berjalan berlenggak-lenggok dan akan menjadi perhatian para lelaki. Kenapa wanita dilarang memakai baju
jilbab yang berwarna-warni terlalu banyak sehingga menarik perhatian, ya, karena ini tadi menarik perhatian para lelaki. Wanita memakai jilbab bukan untuk menjadi pusat perhatian lelaki, tetapi agar terhalang dari pandangan mata yang tidak baik, agar auratnya tertutup, bukan menjadi pusat perhatian. Oleh karenanya kalau jilbab ternyata menjadikan seorang wanita justru menjadi pusat perhatian, maka itu jilbab yang salah fungsi. Apalagi jilbab yang akhirnya menjadikan wanita semakin cantik, semakin indah, maka ini juga salah fungsi, ya. Dan di antaranya seorang wanita dilarang keluar memakai minyak wangi yang akhirnya tercium oleh para lelaki dan akhirnya menimbulkan syahwat para lelaki. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Wanita mana saja yang memakai parfum kemudian keluar dari rumahnya melewati suatu kaum agar dicium aroma parfum tersebut oleh kaum lelaki tersebut, maka ini adalah wanita pezina. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ini ancaman yang sangat berat. Wanita memakai parfum kemudian dia keluar agar para lelaki mencium aromanya, maka ini wanita pezina. Maksudnya apa? Maksudnya dia mengantarkan hal ini mengantarkan timbulnya perzinahan. Hal ini akan mengantarkan para lelaki bergejolak syahwatnya. Paling tidak para lelaki tersebut akan terjerumus dalam zina mata. Dan memang tidak diragukan bahwasanya parfum itu, ya, bisa menimbulkan syahwat. Makanya dalam haji dan umrah tatkala seorang sedang ihram tidak boleh pakai parfum. Ya, dilarang ar-rafath. Ar-rafath itu adalah jima, dilarang, dan seluruh mukaddimah yang mengantarkan kepada jima dilarang tatkala seorang sedang ihram. Di antaranya tidak boleh pakai parfum karena parfum itu bisa membuat syahwat bergejolak. Nah, wanita dilarang untuk menggunakan parfum tatkala keluar dari rumahnya, terlebih lagi melewati para lelaki. Apalagi kalau kita lagi di lift, tahu-tahu ada perempuan masuk, ternyata parfumnya, ya, benar-benar wangi, ya. Ini benar-benar menggoda seorang lelaki, ya. Maka hal ini dilarang. Bahkan seorang wanita yang pergi ke masjid juga dilarang untuk pakai parfum. Kalau ke masjid saja dilarang pakai parfum, bisa melewati lelaki, dicium oleh lelaki, ya. Apalagi dicium oleh imamnya bisa tergoda, ya. Apalagi kalau pergi ke pasar, ke mall yang merupakan pusat kumpulnya para lelaki di sana, ya. Yang terkadang lelaki-lelaki tersebut, ya, buruk, ya, atau jahat dan yang lainnya, ya. Sana ada serigala para lelaki, ada buaya lelaki, dan ada yang lainnya. Jadi intinya hadis ini menjelaskan wanita tidak boleh menggunakan parfum tatkala keluar rumah. Namun apakah larangan tersebut secara mutlak? Jawabannya, pertama, kondisi pertama, wanita memakai minyak wangi dalam rumah. Tentunya ini sepakat tidak ada masalah. Apalagi wanita memakai minyak wangi untuk suaminya. Ini sangat dianjurkan. Wanita diharapkan bisa menjadikan suaminya menundukkan pandangan, hanya cukup dengan dirinya. Wanita diharapkan agar suaminya bisa menyalurkan syahwatnya, bisa menggerakkan syahwat sang suami. Maka dianjurkan wanita berhias. Di antaranya wanita memakai minyak wangi di depan suaminya, tidak jadi masalah. Bahkan mandi minyak wangi pun tidak apa-apa. Jangan minum minyak wangi, tapi mandi boleh, ya. Kemudian dia bertemu dengan suaminya dengan begitu harumnya, maka ini sangat dianjurkan. Jadi wanita kalau pakai minyak wangi dalam rumah sepakat tidak jadi masalah. Kemudian kondisi kedua, wanita memakai minyak wangi, tetapi minyak wangi tersebut tatkala sekarang mau kondisi kedua dia keluar rumah. Kalau dalam rumah enggak ada masalah. Dalam rumah tidak ada masalah. Bagaimana kalau dia keluar rumah? Keluar rumah, ya. Kemudian dia pakai minyak wangi. Saya lupa, ya, saya ingatkan. Meskipun wanita dalam rumah pakai minyak wangi tidak masalah, tapi untuk suaminya. Adapun kalau ternyata ada tamu dalam rumah, kemudian lelaki asing, ya, maka tidak boleh dia pakai minyak wangi yang tercium oleh tamu lelaki asing tersebut yang bukan mahramnya. Tapi kalau seandainya minyak wangi tersebut hanya tercium oleh suaminya atau tercium oleh kerabatnya, mahram-mahramnya, adik kakaknya, enggak ada masalah. Tapi kalau ipar enggak boleh, karena ipar bukan mahramnya. Demikian juga kalau tamu, teman suaminya datang, kemudian mungkin dia melayani, menyediakan makanan atau minuman,
maka dia tidak boleh pakai minyak wangi, dilarang, hukumnya haram. Ya. Dikatakan oleh Nabi tadi, wanita itu wanita berzina. Bagaimana kalau dia keluar rumah? Kalau dia keluar rumah, jika ternyata dia memakai minyak wangi, yang ternyata minyak wangi tersebut sangat ringan baunya, tidak sampai keluar dari tubuhnya, hanya sekedar menghilangkan bau keringat seperti memakai deodoran misalnya, atau bedak yang tipis dalam tubuhnya, maka ini tidak mengapa, ini tidak terlarang. Ini yang saya khawatir disalahpahami oleh sebagian ibu-ibu, menyangka kalau keluar rumah tidak boleh pakai minyak wangi sama sekali. Akhirnya tatkala dia pergi pengajian, mungkin ruangannya pengap, tertutup, keringatan, akhirnya menimbulkan bau keringat. Nah, sebagian orang tidak kuat dengan bau keringat tersebut, sebagian orang menikmati bau keringat tersebut. Tetapi maksud saya, tidak mengapa wanita memakai minyak wangi yang ringan sekedar untuk menghilangkan bau keringat atau bedak yang tipis, tidak jadi masalah. Sehingga tatkala dia melewati jalan ada lelakinya, tidak mengapa karena bau tersebut tidak sampai kepada lelaki. Jadi perhatikan hadis yang kita bicarakan. Ayyuma imra'atin ista'tarat, ya, thumma kharajat famarrat biqaumin yajidu min harihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi, kemudian dia keluar dari rumahnya agar wanginya tercium oleh lelaki, maka dia wanita berzina. Mafhum dari hadis ini, mafhum mukhalafah. Kebalikan dari hadis ini, berarti kalau wanita tersebut memakai minyak wangi tidak tercium oleh para lelaki, maka tidak mengapa. Paham? Dia pakai minyak wangi tidak tercium oleh para lelaki, maka tidak mengapa. Terutama minyak wangi yang ringan, yang sekedar untuk bau tubuh. Tapi kalau sampai keluar, ini tidak boleh, karena hukumnya haram. Ya. Saya hajian kemarin, saya boleh bayangkan bagaimana minyak wangi zaman dahulu. Kalau minyak wangi sekarang banyak yang palsu atau campurnya terlalu banyak. Saya rasa zaman minyak wangi zaman dahulu semuanya asli mungkinnya. Jadi baunya memang sangat apa? Sangat tajam. Saya kemarin hajian, saya lewat bersama jemaah haji, jamaah. Tahu-tahu ada seorang anak pemuda laki-laki lewat. Dia lewat, kita semua kaget, kita mungkin ada berlima atau berenam. Aromanya sangat wangi. Luar biasa. Kemudian dia jalan, ini orang ini laki ini penjaga pintu Masjid Haram di Mekah. Dia berjalan kira-kira 15 meter dari kita, wanginya masih nempel di hidung. Kita heran. Kok masih bau sampai sekarang? Dia sampai jalan sudah 15 meter. Saya bilang itu mungkin minyak wangi tempel di hidung kita meskipun dia sudah jauh masih apa? Karena nggak mungkin 15 meter masih apa? Kecium. Jadi luar biasa, ini minyak wangi yang sangat luar biasa. Dan sebagian orang Arab, mereka yang penggemar minyak wangi. Sampai minyak wangi yang mahal-mahal, ya. Kalau beli gaharu 1 kilo sampai 10.000 real, ya. Mereka beli 40 juta, ada yang 15.000 real. Mereka beli. Kalau kita ngapain buang-buang duit ya? Tapi mereka memang hobi minyak wangi. Saya bayangkan ini mungkin minyak wangi zaman dahulu seperti ini. Baunya sangat aromanya sangat luar biasa. Seandainya dipakai oleh wanita berjalan, maka akan tercium oleh banyak orang. Itu menimbulkan syahwat, menimbulkan perhatian. Mereka semua akan tengok kepada wanita tersebut, padahal wanita tidak boleh menjadi pusat perhatian, dinikmati oleh banyak mata yang memandangnya. Nah, dari sini kita pahami kalau ternyata minyak wangi tersebut ternyata tidak sampai keluar baunya, ya, maka tidak mengapa dipakai oleh ibu-ibu meskipun mereka keluar rumah, tapi harus sangat tipis, jangan sampai kecium. Kalau sudah kecium maka ini terlarang, hukumnya haram. Tapi ini kondisi kedua. Kondisi ketiga, seorang wanita keluar rumah, jadi dia pakai minyak wangi yang wajar dan keluar baunya. Apakah boleh? Boleh dalam kondisi kalau dia keluar dari rumah, kemudian naik mobil ditemani oleh suaminya atau anaknya, dan dia tidak turun dari rumahnya, tidak turun dari mobilnya kecuali langsung ke tempat tujuan. Di mana tempat tujuan tersebut misalnya hanyalah kumpulan para ibu-ibu, nggak ada masalah. Karena wanita pakai parfum di antara ibu-ibu tidak jadi masalah. Contoh, ada walimah ibu-ibu, ada acara pengajian ibu-ibu, tapi dia diantar oleh suaminya dan tidak turun melewati para lelaki, langsung masuk pintu tempat para wanita. Maka ini meskipun pakai parfum tidak masalah, karena larangan dalam hadis agar tercium oleh para laki tidak ada. Paham? Demikian juga seorang wanita, misalnya dia pakai parfum, kemudian disetir oleh suaminya, kemudian dia menuju ke rumah kerabatnya, langsung ke rumah kakaknya, ke rumah adiknya, ketemu dengan orang tuanya, silaturahmi, semua lelaki di situ adalah mahramnya, maka enggak ada masalah. Enggak ada masalah karena larangan tersebut hilang. Paham? Dari sini kita tahu bahwasanya hukum wanita memakai parfum
kalau keluar rumah namun tidak tercium oleh para laki maka tidak mengapa, atau parfumnya ringan kemudian dipakai tidak jadi masalah. Maka saya ingatkan kepada para akhwat, para ummahat untuk tetap menjaga kesegaran tubuh ya, kemudian tidak mengapa pakai deodoran terutama ketika bertemu dengan ibu-ibu yang lain karena dikhawatirkan sebagian mereka terganggu dengan bau yang tidak enak tersebut, hanya sedikit yang menikmati. Baik. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah.